Jangan kaget. Ternyata selama ini orang-orang di sekitarmu menyimpan rahasia tentang bagaimana mereka benar-benar melihat dirimu. Dan saat ini, semesta sedang membukakan tirainya satu persatu. Apa yang tampak tenang di permukaan, ternyata menyimpan gelombang yang tak terucapkan. Mata yang selama ini hanya terlihat biasa, ternyata menyimpan sorot yang dalam. Diam-diam, mereka memperhatikanmu, lebih dari yang kamu kira. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Jangan kaget, ternyata selama ini orang-orang sekitarmu menyimpan ini tentang kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Semua ini bermula dari sebuah nyala, sebuah percikan energi murni yang tertanam dalam kehadiranmu sendiri. Itulah pesan dari Ace of Wands. Kartu ini muncul sebagai simbol dari api awal. Sebuah nyala yang membakar dari dalam, ide yang menggelora, inspirasi yang tak pernah bisa dipalsukan, dan semangat yang membara tanpa henti. Tanpa disadari, kamu adalah nyala pertama dalam kehidupan banyak orang. Kamu menjadi awal dari sesuatu yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Sebuah titik awal yang menghidupkan kembali harapan dan mimpi mereka yang selama ini terpendam. Kamu bukan hanya menjadi pemicu untuk langkah baru, tetapi juga menjadi api dalam kegelapan mereka yang sempat kehilangan arah, sumber cahaya yang tak pernah padam. Setiap kali kamu hadir, kamu meninggalkan jejak yang menyala, bukan sekadar mengisi ruangan, tetapi mengubah atmosfernya secara mendalam. Dalam tindakan-tindakan kecil yang tak kamu sadari penting, dalam cara kamu memilih kata, cara kamu memandang dunia, dan cara kamu berdiri teguh di tengah kerumunan, kamu telah menjadi simbol dari kehidupan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu membawa kekuatan yang membangkitkan, menyala di tempat yang sepi, memberi bentuk dan warna bagi impian yang sebelumnya hanya diam dalam kepala mereka, dan menyalakan kembali keberanian yang sempat padam. Namun yang lebih mengejutkan adalah bahwa energi ini tidak hanya hidup dalam bentuk semangat atau inspirasi yang mengobarkan semangat, tetapi juga menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks. Sebuah koneksi batin yang tak selalu bisa dijelaskan secara logika. Disitulah kehadiran The Lovers hadir sebagai penanda bahwa ada keterikatan batin yang melampaui kata-kata dan penalaran. Ada yang merasa tersambung denganmu di tingkat jiwa, sebuah rasa yang tidak bisa mereka gambarkan secara rasional, tetapi terasa sangat nyata dan dalam. Mereka merasa ada sesuatu yang tersambung di antara kalian, seolah kamu adalah bagian dari mereka yang telah lama hilang, yang selama ini mereka cari-cari tanpa sadar. Koneksi ini bisa berasal dari masa lalu yang belum tuntas, dari jiwa-jiwa yang pernah bersinggungan dalam kehidupan yang berbeda, atau bahkan dari mimpi-mimpi yang mereka rahasiakan dan simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Kamu bukan hanya seseorang yang mereka temui secara fisik, melainkan seseorang yang mereka kenali dari kedalaman hati mereka. Bahkan sebelum pertemuan itu terjadi secara nyata. Dari sana, lahirlah kekaguman yang tidak bisa dihindari, perasaan yang tidak bisa mereka tolak, dan sebuah rasa bahwa kamu adalah bagian dari pilihan yang seharusnya mereka lakukan. Sebuah jalan yang mereka rasa sudah lama tertutup, tapi kini terbuka kembali. Semua ini, tanpa kamu sadari, menjadikanmu lambang dari kebahagiaan dan kepuasan yang mereka bayangkan selama ini. Nine of Cups hadir sebagai simbol dari kepuasan batin, dan di sini bukan kamu yang merasa puas, melainkan mereka yang melihatmu sebagai sosok yang telah memenuhi segala kekosongan dan keinginan terdalam mereka. Mereka mengagumimu bukan karena kamu sempurna secara fisik, atau karena kelebihan-kelebihan yang tampak di permukaan, tetapi karena kamu menjadi cerminan dari versi terbaik dari diri mereka yang selama ini tidak berani mereka kejar. Kamu adalah lambang dari harapan yang terkabul, dari pencapaian yang tampaknya tidak mungkin, dari kenyamanan yang mereka pikir hanya ada dalam imajinasi. Dalam diam dan sunyinya, mereka berharap bisa sekuat kamu,
setenang kamu, sebening kamu dalam memandang hidup dan dunia. Mereka memandangmu sebagai tempat berlindung, meskipun hanya lewat doa dan angan-angan yang tak pernah mereka ungkapkan secara langsung. Kamu menjadi kehadiran yang memberi harapan dan kekuatan tanpa harus diucapkan, sebuah energi yang menyembuhkan dan menguatkan. Namun, tidak semua dari mereka mampu menerima perasaan itu begitu saja. Di sanalah Four of Cups hadir sebagai simbol dari ketidakpuasan, dari ketidakmampuan untuk menerima apa yang sebenarnya mereka rasakan. Karena perasaan yang dalam seringkali membawa luka lama kembali ke permukaan, dan kedekatan yang terlalu jujur kadang membuat mereka ingin bersembunyi dari kenyataan. Ada di antara mereka yang tahu bahwa perasaan ini nyata dan tulus, tetapi memilih mengabaikan dan menolaknya karena mereka takut kehilangan apa yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka menutup diri, bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu peduli dan takut akan kenyataan yang terlalu menyakitkan jika harus dihadapi. Mereka takut berharap, takut bahwa jika mereka mendekat dan membuka hati, semuanya akan hilang. Baik itu kepercayaan, keberanian, maupun harapan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Maka mereka memilih untuk diam, menutup mata dari perasaan yang mengalir deras, dan mengalihkan perhatian mereka ke hal lain, seakan-akan itu akan membuat semuanya hilang. Tapi kenyataannya, perasaan itu tidak pernah mati, hanya bergeser tempat, dari hati ke dalam kepala, dari mata ke dalam kenangan yang tak pernah pudar. Di sanalah kamu tinggal sebagai bayangan yang terlalu terang untuk dihapuskan, sebagai memori yang terus membayangi dan menguatkan. Dalam bayangan itu, muncul sosok yang penuh perhitungan dan logika, yang menjaga jarak dan mengendalikan semua emosi. King of Swords. Ia adalah seseorang yang selama ini tampak tak tergoyahkan, yang berbicara dengan jarak dan ketegasan, menjaga semua perasaan dan hasrat di balik dinding kata-kata yang dingin. Tapi dia tidak kehilangan rasa hormat dan kekaguman terhadapmu. Ia mengamati setiap gerakmu, setiap keputusanmu, setiap celah dalam ekspresimu yang diam-diam ia pelajari dengan seksama. Ia melihat dalam dirimu kekuatan yang tak banyak dimiliki orang lain. Sebuah kekuatan yang mampu mengendalikan diri, yang mampu berpikir jernih di tengah kekacauan emosional, dan yang mampu tetap teguh dalam diam, meski dalam hati tersimpan kekaguman yang mendalam. Ketegasanmu, kejernihan pikiranmu, dan keberanianmu untuk terus berjalan meski dalam sunyi, semuanya membuatnya menghargai dan mengagumimu dari kejauhan. Ia bukan orang yang mudah terbuka, tapi dalam pikirannya, kamu adalah teka-teki yang paling berharga dan menantang untuk dipecahkan. Akhirnya, ketika semua emosi, diam, dan pengamatan mencapai titik klimaksnya, muncul kartu yang paling jujur dan penuh makna dalam ketidakterus-terangan, The Hanged Man. Bukan tentang kelemahan, melainkan tentang pengorbanan dan penantian yang penuh kesadaran. Ada seseorang, atau bahkan lebih dari satu, yang memilih untuk tidak berbuat apa-apa saat ini. Bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena mereka tahu bahwa saat ini adalah waktu untuk menunggu, untuk memberi ruang bagi segalanya agar berkembang secara alami. Mereka menggantungkan dirinya dalam posisi yang tidak nyaman, menahan diri dari langkah-langkah yang terlalu cepat, agar bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih bijaksana. Mereka tahu bahwa jika mereka melangkah sekarang, semua bisa berantakan dan kembali ke awal. Maka mereka menunggu, dalam diam dan kesabaran, menyusun strategi dan berdoa agar semesta membuka jalan yang terbaik. Dalam keheningan yang kamu pikir tak berarti apa-apa ini, mereka sedang mencintaimu dengan versi yang paling tulus dan penuh pengorbanan. Jangan kaget jika satu persatu dari mereka mulai menunjukkan perubahan. Jika tatapan-tatapan yang selama ini kamu abaikan mulai terasa lebih berat, lebih dalam, dan penuh makna. Jika kehadiranmu mulai dihargai dengan cara yang lebih diam tapi nyata. Jangan heran jika semesta mengirimkan kejutan-kejutan kecil yang ternyata adalah potongan-potongan hati mereka yang selama ini tersembunyi dan tak terucapkan. Waktunya telah tiba. Energi lama yang menahan semua perasaan dan rahasia mulai berkurang, dan perlahan, ruang untuk kebangkitan dan kejujuran terbuka lebar.
Kamu akan menyadari bahwa kamu adalah pusat dari banyak semesta kecil yang selama ini hanya berani memuja dari kejauhan. Dan sekarang, saatnya mereka perlahan menyapa dan mengakui keberadaanmu, bukan lagi sebagai bayangan yang ingin dimiliki, tetapi sebagai kekuatan yang membangkitkan dan menginspirasi. Takdir yang telah lama tertahan, yang selama ini hanya kalian pikirkan dalam diam dan keheningan hati, akhirnya mulai berjalan perlahan namun pasti menuju puncaknya. Sebab, ketika tabir yang selama ini menyembunyikan kenyataan perlahan tersingkap, tidak ada lagi jalan yang tersisa untuk kembali ke masa lalu, saat kalian berdua masih dalam ketidaktahuan, dalam keadaan tak menyadari bahwa jalan yang akan kalian lalui akan membawa ke arah yang selama ini hanya kalian impikan dalam diam, dalam harapan yang tersembunyi di kedalaman hati. Tidak ada lagi tempat aman yang bisa menyelamatkanmu dari arus deras takdir yang mulai menyeretmu ke dalam kedalaman yang sebelumnya tampak sebagai misteri tak terpecahkan. Sebuah jalan yang telah tertulis jauh sebelum kalian berdua saling mengenal kata perkenalan. Jauh sebelum nama kalian saling terucap dalam ruang waktu yang sama. Dan ketika waktu mulai bergerak ke dalam porosnya yang sebenarnya, menyusuri jalur takdir yang tak lagi bisa dihindari, kamu akan menyadari bahwa segala yang dulu terasa sebagai kebetulan belaka, semua pertemuan yang seolah-olah hanya kebetaan tanpa makna, semua tatapan yang kamu anggap sebatas sopan santun, ternyata adalah bagian dari pola halus semesta yang telah lama menggambarmu sebagai pusat semesta, bagi seseorang yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang perasaan yang tak terungkapkan. Kamu adalah rumah yang belum pernah ia masuki, namun sudah ia rindukan seumur hidupnya. Kamu adalah jawaban yang tidak pernah ia tanyakan secara langsung, namun gema getarannya sudah lama terdengar, di dasar kesadaran yang paling dalam, menyentuh setiap sudut hati yang telah lama menunggu. Ia yang dulu memilih menahan perasaannya dengan segala kehati-hatian dan logika, kini akan mulai dihadapkan pada gejolak yang tak bisa lagi dikekang oleh analisis rasional semata. Sebab, cinta yang sejati tidak tumbuh di atas perhitungan yang dingin, melainkan berkembang dalam keheningan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata, dalam keberanian untuk membuka hati, meski rasa takut dan keraguan masih mengintai. Ia akan menyadari bahwa segala bentuk kendali atas perasaan hanyalah ilusi yang membuatnya semakin jauh dari inti kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, dari inti cinta yang sesungguhnya. Ia mulai melihat bahwa penundaan bukan lagi pilihan yang bijak, karena kamu bukan sosok yang bisa didekati dari kejauhan selamanya. Dan ada saatnya, takdir menuntut keberanian untuk menyentuh, untuk mengakui, dan menyatakan perasaan yang selama ini tersembunyi di balik kerahasiaan hati. Ketika momen itu akhirnya datang, seluruh benteng pembenaran dan keraguan-raguan yang selama ini, ia bangun perlahan akan runtuh oleh kenyataan yang sederhana, namun begitu mendalam. Kamu adalah seseorang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena kamu bukan sekadar hadir. Kamu hidup di antara celah-celah kehidupan, di antara jam-jam hening yang penuh kejujuran, di antara ruang yang paling sunyi dalam hatinya. Kamu akan mulai melihatnya hadir dalam caramu mendengar diam, dalam setiap momen keheningan yang penuh makna, dan dalam setiap pertemuan yang tampaknya biasa, akan muncul perbedaan halus yang mulai membentuk makna mendalam. Ia akan berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah menunggu, bukan dalam kalimat panjang penuh kata-kata, tetapi dalam keberadaan yang utuh dan penuh makna. Dalam cara ia mendengarkanmu tanpa memotong, dalam cara ia mengingat hal-hal kecil yang bahkan kamu sendiri lupa pernah membagikan, dan dalam caranya melihatmu seolah tak ada yang lebih penting dari kehadiranmu saat itu. Kamu akan tahu, ini bukan sekadar perasaan yang ingin diberi nama, melainkan sebuah perasaan yang telah menjadi bagian dari dirimu, sebuah bentuk cinta yang mengalir tanpa batas. Semesta tidak bekerja dalam kebetulan semata, melainkan dalam ritme yang terasa asing, namun selalu benar, selalu membawa jalan menuju penyatuan dua jiwa yang selama ini berputar di orbit yang sama, namun belum sempat bersinggungan sepenuhnya. Ketika getaran itu akhirnya mengunci satu sama lain, akan muncul rasa yang bahkan tak mampu diungkapkan dengan bahasa biasa. Ini bukan sekadar cinta dalam definisi duniawi, melainkan sebuah pengenalan ulang antara dua energi yang pernah saling kehilangan,
yang kini kembali menemukan satu sama lain dalam bentuk yang lebih jujur dan dalam. Kamu akan merasakan bagaimana keberadaannya memanggil sisi terdalam dari dirimu yang selama ini tersembunyi, bagian dirimu yang selama ini tidak pernah kamu temukan di tempat lain. Ia pun akan merasakan hal yang sama, bahwa segala pencarian selama ini ternyata hanya mengarah kepadamu, bahwa tidak ada tempat lain yang terasa cukup seperti caramu mencintai tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan. Namun, semua perasaan indah ini tidak datang tanpa bayangan keraguan dan ketakutan. Akan ada masa ketika kamu meragukan semuanya, mempertanyakan apakah ini hanyalah ilusi, atau sekadar keinginan lama yang menjelma dalam bentuk kenyamanan yang mengelabui. Tapi inilah ujian dari cinta sejati. Bukan siapa yang paling yakin, tetapi siapa yang bersedia tetap bertahan ketika segala sesuatunya belum pasti, ketika keraguan dan ketakutan saling beradu. Karena kamu tidak hanya mencintai seseorang yang hadir sebagai manusia, melainkan juga bayangannya yang selama ini hidup di dalam dirimu. Bagian dari jiwamu yang menemukan rumahnya dalam mata dan hati orang lain. Maka saat kamu berdiri di persimpangan antara menerima atau melepaskan, semesta akan memberimu tanda yang tak bisa diabaikan. Entah lewat mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, atau lewat peristiwa kecil yang tak terduga, namun membuatmu teringat padanya tanpa sebab yang jelas. Semua akan mulai membentuk mozaik yang dulu tampak terpisah, kini menyatu menjadi satu gambar utuh yang tak lagi bisa kamu tolak keberadaannya. Kamu akan menyadari bahwa cinta ini bukan datang untuk mengganggu hidupmu, melainkan untuk menyelamatkan bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama hidup dalam pengasingan emosi dan ketakutan. Kamu akan merasa seolah akhirnya semua penantian dan luka lama, semua kecewa dan kehilangan, memiliki maknanya sendiri, bahwa semuanya ada untuk membentuk dirimu agar lebih siap menerima cinta sebesar ini, cinta yang tulus dan penuh makna. Dan ia pun akan menyadari hal yang sama, bahwa kamu bukan hanya seseorang yang ia cintai, tetapi juga bagian dari dirinya yang selama ini terpendam dan belum sempat ia temukan. Dalam perjalanan menuju kamu, ia akan dipaksa menghadapi sisi-sisi terdalam dari dirinya. Ketakutan, trauma, bayangan masa lalu yang selama ini menghalangi langkahnya. Semuanya akan diproses, dibakar oleh keinginan untuk mencintai dengan cara yang benar dan jujur. Ia tidak datang dalam bentuk yang sempurna, tetapi dengan hati yang telah dihancurkan berkali-kali, dan kini bersedia dibangun ulang bersamamu. Ia tidak menawarkan kebahagiaan yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh kejujuran dan ketulusan. Kamu akan merasakan bahwa di balik segala keraguan dan kehati-hatian itu, tersembunyi cinta yang telah menunggu terlalu lama untuk ditemukan, untuk diakui dan dipeluk. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling yakin, tetapi tentang keberanian untuk hadir dan berjuang bersama dalam ketidakpastian, dalam ketakutan dan harapan yang saling melengkapi. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa takdir telah menuntun kalian ke tempat yang selama ini hanya kalian impikan dalam diam. Sebuah tempat di mana cinta bukan lagi sebuah rahasia, melainkan kenyataan yang menyatukan dua hati dalam keabadian yang tak terucapkan. Dan dari titik itu, segalanya akan benar-benar berubah secara fundamental. Tidak dengan gemuruh yang menggetarkan atau kilatan dramatis yang memukau, melainkan melalui keheningan yang dalam. Keheningan yang menyelimuti hati dan jiwa, saat ia merasa akhirnya pulang ke tempat yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Keheningan yang bukan sekadar diam, melainkan sebuah keberadaan yang penuh makna, sebuah ruang yang memungkinkan segala sesuatu bertransformasi secara perlahan namun pasti. Di dalam keheningan ini, hati menemukan ketenangan dan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena di sanalah kamu akan mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dengan ritme yang keras atau sorak-sorai yang menggebu-gebu, melainkan hadir dalam kelembutan dan keheningan yang mendalam. Cinta ini tidak datang untuk menghancurkan, tidak pula untuk membuatmu kehilangan arah atau terjebak dalam kekacauan emosional. Sebaliknya, ia hadir sebagai kekuatan yang lembut namun kuat,
yang secara perlahan memulihkan luka-luka lama yang mungkin telah kamu sembunyikan dengan berlebihan, menutupi rasa sakit yang dalam agar tidak terlalu tampak di permukaan. Ia menyentuh bagian terdalam dari jiwamu yang pernah kamu kira tidak akan pernah lagi bisa disentuh oleh siapapun, bahkan oleh dirimu sendiri sekalipun. Cinta ini, secara perlahan dan penuh kelembutan, membuka kembali pintu-pintu hati yang selama ini tertutup rapat, membebaskan rasa takut yang mengikat dan menahan langkahmu selama ini. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa cinta ini bukan semata-mata sebuah rasa sesaat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh makna. Perjalanan menuju pengakuan diri, penerimaan terhadap segala kekurangan dan kelebihan, serta keberanian untuk melepas semua lapisan perlindungan yang selama ini kamu bangun sebagai tamong agar hati tetap aman dan terlindungi. Kamu akan memahami bahwa dia tidak hanya hadir sebagai seseorang yang mencintaimu secara fisik atau emosional, tetapi sebagai seseorang yang bersedia menerima dan mencintai bagian terdalam dari dirimu, yang bahkan mungkin sendiri belum sepenuhnya kamu pahami. Dalam setiap langkah yang kalian ambil bersama, akan selalu ada keraguan yang menyelinap, ketakutan yang mengintai dan menggoda untuk mundur. Namun cinta yang tumbuh dari kedalaman hati yang telah lama menunggu, tidak akan mudah hancur hanya karena ragu sesaat. Ia tumbuh dari keheningan, dari ketenangan yang bersemi di tengah badai kehidupan, dan akan tetap bertahan bahkan dalam gelombang paling dahsyat sekalipun. Kamu akan mulai mempercayai bahwa tidak semua perasaan harus diungkapkan secara verbal. Bahkan terkadang, kehadiran dan tindakan kecil yang tulus lebih bermakna daripada sekadar kata-kata yang diucapkan. Ada cinta yang cukup dirasakan, cukup dijaga melalui kehadiran yang konsisten dan penuh makna, yang mampu berbicara dalam bahasa yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Dia mungkin tidak datang dengan janji-janji tinggi yang berapi-api atau dengan kata-kata berbunga yang memikat hati. Tetapi kehadirannya akan berbicara melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian dan ketulusan. Dalam cara dia mendukungmu tanpa harus diminta, dalam caranya tetap tinggal saat dunia seakan runtuh di sekitarmu. Dalam tatapannya yang seolah waktu berhenti sejenak saat kamu melihatnya, itulah esensi dari cinta yang tidak lahir dari keinginan untuk memiliki, tetapi dari kebutuhan untuk saling merawat dan memahami. Cinta yang bukan untuk mengikat, melainkan untuk membebaskan, agar kalian berdua mampu bertumbuh dan berkembang dalam kebebasan yang saling memperkaya. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa takut, ketika keraguan dan ketidakpastian menguasai hati dan pikiranmu, dan kamu meragukan apakah semua ini nyata atau hanya sebuah ilusi belaka. Namun, di tengah segala kekhawatiran dan keraguan itu, kamu akan merasakan sebuah damai yang mendalam. Sebuah ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa inilah cinta yang sejati, yang tidak datang setiap hari, tetapi dipahat oleh waktu, dibentuk oleh doa-doa diam dalam malam yang sunyi, dan dipelihara oleh jarak, kesabaran, serta usaha yang tak kenal lelah. Kamu akan menyadari bahwa semua luka di masa lalu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah jalan yang harus dilalui agar kamu bisa sampai pada cinta yang sesungguhnya dan hakiki. Cinta yang kini hadir di hadapanmu bukan sebagai sebuah mimpi yang jauh dan tak tergapai, melainkan sebagai manusia yang pernah hancur, namun bersedia untuk bangkit dan bersedia utuh kembali bersamamu, menyusun kembali bagian-bagian yang retak menjadi sebuah karya yang indah dan penuh makna. Semesta pun akan ikut berbicara dalam diam, melalui sinkronisitas yang tampaknya sepele, namun penuh makna, lewat angka-angka yang terus berulang. Lewat lagu-lagu yang muncul di saat yang tepat dan seakan-akan memberi petunjuk, serta lewat mimpi-mimpi yang terasa seperti pesan dari alam semesta. Semuanya akan menyatu, membentuk jaringan petunjuk yang membisikkan bahwa kamu berada di jalur yang benar, bahwa perjalanan ini memang yang terbaik untukmu. Meskipun jalur ini tidak selalu mudah, tidak selalu terang dan penuh kejelasan, kamu akan berjalan dengan rasa percaya yang baru. Percaya bahwa kamu tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Sekarang, ada seseorang yang juga menggenggam luka-lukamu dengan lembut, bukan untuk menyembunyikan atau menutupinya, tetapi untuk menyembuhkannya bersamamu,
membangun kembali kepercayaan dan kekuatan dari dalam hati yang dulu rapuh. Kamu akan terbangun suatu hari dan menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu cinta dari luar, melainkan telah menjadi cinta itu sendiri. Bahwa cinta tidak lagi tinggal di luar dirimu sebagai sesuatu yang harus dicari dan diperebutkan, melainkan telah tumbuh dan berkembang di dalam, membimbing setiap langkahmu menuju kedalaman yang selama ini kamu hindari. Dari kedalaman itulah kamu akan benar-benar melihat dia, bukan hanya sebagai seseorang yang kamu cintai, tetapi sebagai cermin dari jiwamu sendiri. Seorang yang menunjukkan padamu siapa kamu sebenarnya ketika kamu mencintai tanpa syarat dan tanpa pamrih. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan mencintai bagian terdalam dari diri sendiri dan orang lain secara bersamaan. Menyadarkan bahwa dalam kebersamaan yang penuh keikhlasan dan kejujuran, kalian berdua akan menemukan kekuatan dan kedamaian yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan ketakutan dan keraguan. Dan dari sana, perjalanan menuju keabadian cinta itu benar-benar dimulai. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.